Nuansa berekspresi hanya di Nuci. Hai, welcome back, kembali lagi di sini bersama Nuci. Hai guys, seperti yang kalian udah lihat judulnya dan juga thumbnailnya, I'm gonna answer all of your question for me yang udah kalian tanya di Instagram ya. Sekarang aku bakal jawab semuanya dan nanti bakal aku bagi per part-part, nanti juga bakal aku kasih tahu di deskripsinya ya. Nanti bagian pertanyaan kamu itu ada di menit keberapa, biar kalian bisa langsung di move ke menit berapa untuk pertanyaan kalian dan jawabannya apa. Let's go, kita mulai aja tanpa basa-basi. Jawab dia. Coba potong rambut model pixie Korean Kak, pasti bagus. Oke, first of all, I really don't like haircut pixie ya. Tapi coba kita lihat tuh ya, pixie Korean style. Kita lihat dulu ya, karena kan pixie yang aku tahu bener-bener pendek banget kayak cowok, dan aku tuh kurang suka kalau misalkan pendek banget kayak cowok tuh kurang suka, karena pada dasarnya jiwa aku tuh feminim guys, jiwa aku tuh feminim, dan emang yang melekat di benak aku, sudut pandang aku feminim tuh ya rambutnya panjang gitu, maksudnya nggak pendek-pendek banget gitu, walaupun masih rambut pendek masih bisa feminim juga masih bisa, but I didn't really like that haircut gitu ya. Pixie tuh aduh aku gak suka sih, walaupun pixie Korean style juga kayak gini aku kurang suka, jadi I'm sorry aku gak bisa melakukan potong rambut model pixie. Udah kebayang gitu, aku bener-bener gak akan comfortable with that haircut, even that I belum coba gitu ya, tapi ya dari lubuk hatinya juga aku gak mau gitu loh, jadi daripada dipaksakan kan, jadi aku mau pakai model rambut yang aku mau aja gitu. I'm sorry ya, mohon maaf ya. Next question. Oke, kapan potong pendeknya? Kapan potong pendeknya? Aku udah banyak banget ya, udah di kolom komentar, udah di Snapgram aku udah jawab ya. Potongnya itu 2024. Aku udah memfikskan diri aku sendiri, aku bakal potong tahun 2024. Kemungkinan di bulan Januari aku bakal potong rambut, karena aku bakal panjangin rambut sampai bulan Desember 2023. Let's just see bakal sepanjang apa rambut aku di Desember 2003. Hopefully bakal sepantat sih ya, karena emang it's my dream mas gitu. Bener-bener mimpi aku banget, aku pengen, nggak mimpi banget sih, bener-bener target terdekat gitu, impian terdekat kalau misalkan aku bisa rambut panjang sepantat, it's good, but if not it's okay, karena kalau misalkan panjang kelamaan juga nggak terlalu sehat untuk aku, karena bener-bener rontok parah dan aku tidak bisa menghandle itu, dan olahraga juga lumayan susah, lumayan sulit ya kalau misalkan rambut kepanjangan, dan aku tipe rambut yang ketarik dikit tuh sakit gitu, jadi aku harus segera memotong rambutku. Begitu, 2024 ya. Oke, sebenarnya di sini dia adalah orang yang bener-bener, nggak tahu dia orang Indo atau orang luar, but he is always message me in English with English word like donate your hair, cut your hair now, cut your hair. Ya gitu-gitulah. Dan ini juga dia bilang hair, terus juga dia bilang donate your hair, hair gitu kan. Kayak okay. Sebenarnya I don't really think that you are understand what I say now. I try to say in English because you almost message me in English words. Okay, I will explain to you. Hopefully you are listening with your heart, because this is my hair. I do a cut, or what I do with my hair is my decision. I did it with my heart, fully with my heart. And about donate your hair, I know that there is a good thing and positive thing to do, but I don't want to donate my hair for now, because last year I sell my hair, and the reason he buy my hair is to donate my hair. So we just do a win-win solution. So okay, hopefully you can understand what I mean, and I'm so sorry that I can do what you want. So semoga kata-kata ini bisa sampai dengan baik di kamu. Oke, ini ada rambut dong kak. Rambut apa maksudnya? Rambut apa? Rambut dong kak, ya rambut. Oke, rambut. Terus rambut apa? Rambutnya diapain gitu maksudnya? Maksudnya nanya apa dari rambut? Rambut tuh banyak gitu kan. Hair care-nya kah? Potongnya apakah? Model apakah? Gitu kan banyak. Jadi aku bingung mau jawab apa. Rambut dong kak. Oke.
kan, jadi pusing kan beneran. Oke, aku skip ya, karena aku nggak ngerti maksudnya rambut dongka tuh apa. Tuh udah rambut nih, ini rambut aku ya. Oke, I think enough. Potong bob Kak, like always I said ya, untuk yang selalu aku sering bilang, aku tuh nggak terlalu suka rambut pendek. Oh kalau potong bob kayaknya bisa ya, potong bob seleher gitu kan. Potong bob seleher kayaknya bisa sih, potong bob seleher. Cuman kalau untuk pixie yang tadi ya bener-bener aku nggak bisa. Let's just see. Semoga tahun depan aku tertarik bob ya. Kalau misalkan aku tertarik bob, oke aku bakal bob. Kalau enggak, ya model lain cuman ya seleher gitu. Kita kan udah fix kan. Kita sudah melakukan polling di Instagram, bagi kalian yang follow, aku akan potong tahun depan di bulan Januari seleher ya, berdasarkan voting terbanyak. Karena emang aku maunya kalau nggak seleher ya sebahu. Tapi karena kalian minta semuanya banyak tuh seleher, ya udah, aku bakal lakukan seleher gitu. Kapan mau potong rambut lagi? Sama ya jawabannya kayak dari sebelum-sebelumnya, tahun depan, bulan Januari. Tungguin aja. Entah di awal, entah di pertengahan, pokoknya Januari ya. Januari 2024. Pengen mulai memilah-milih sampah, tapi apa yang harus kita lakukan step by stepnya gitu. Oke, it's gonna be a long story and sharing. Kalau dari aku sendiri, itu bener-bener step by stepnya tuh dari nol banget ya. Kayak dari mulai ningkatin kesadaran, awareness kita ditingkatin, juga dari dalam hati juga disadarin, ditekan, didorong, didobrak, dibuka gitu. Aduh ya ampun, lebay banget kata-katanya. Pokoknya dari dalam diri sendirinya tuh udah ada kesadaran, udah ada keinginan. Aku tuh ingin menyelamatkan bumi, aku ingin memperbaiki caraku dalam bertanggung jawab dengan sampah, dan aku ingin, yang paling penting adalah aku ingin mengurangi penumpukan sampah di TPA. Karena apa? Karena emang realitanya TPA di kita itu masih belum terlalu bagus ya sistem pengolahannya, walaupun udah ada berkembang bagus, cuman kan maksudnya itu hanya berapa persen. Yang aku tahu juga by data adalah sampah yang terolah atau terrecycle itu hanya 40%. 60%-nya kemana? Cuman ditumpuk gitu aja, cuman jadi sampah dengan metode landfill, udah gitu aja. Kalau menurut aku ini suatu hal yang buruk ya. Aku menyebutnya dengan buruk gitu, merugikan gitu ya. Menambah sampah, udah merugikan bumi, menambah sampah juga mau nggak mau merugikan orang lain, karena dalam menampung sampah itu kan makin perlu lahan yang besar dan banyak gitu ya. Kita tuh harus benar-benar kenalan dulu sama berbagai macam impact-nya, dampak-dampaknya gitu loh. Jadi terngiang gitu di dalam diri sendiri tuh kalau misalkan kita mau buang sampah keluar tuh kayak enggak deh nanti bakal gini soalnya gitu, walaupun belum tentu gitu. Cuman kita kan melakukan yang terbaik, berusaha sebaik mungkin agar tidak terjadi hal buruk gitu kan. Aku juga masih banyak belajar banget, perlu belajar banyak lagi, karena aku juga masih ngumpulin sampahnya yang anorganik atau yang plastik atau yang kering-kering doang. Dan itu pun yang pasti 100% adalah sampah aku sendiri. Dan sampah orang rumah pun aku yang ambil. Aku yang berusaha untuk sebisa mungkin aku ambil, aku pilah sendiri. Karena kalau misalkan enggak aku begituin, disatuin lah sama orang rumah, dibuanglah ke TPA. Jadi sampah-sampah di rumah harus benar-benar telaten. Kayak aku tuh bertanggung jawab atas sampah di rumah ini. Jadi harus benar-benar rajin dari dalam diri sendiri, dari dalam hati untuk ngambilin sampah orang rumah. Dan sampah sendiri juga bertanggung jawab. Itu sih step by stepnya ya. Terus nggak usah yang ribet-ribet banget, kayak kalau mau niat apa namanya, kayak effort ya istilahnya mah, kalau mau effort beli wadah gede khusus gitu ya, karena sampah kering atau sampah anorganik itu banyak banget kelompoknya, banyak banget jenisnya, dari mulai kardus, botol besar, kecil, botol berwarna, botol bening, terus tutup botol, terus label botolnya, label kemasannya, terus kemasan multi layer, terus kaleng, terus kaca, terus kardus, terus kertas, terus bond, terus tisu, banyak banget pokoknya sampah-sampah kering tuh, banyak banget. Kalau aku misahinnya pakai kresek dulu yang ada, karena emang belum punya yang gede-gede. Aku kelompokinnya berdasarkan kertas, terus tisu, terus botol, terus kemasan multi layer kayak bungkus-bungkus mie instan, bungkus-bungkus snack itu kan multi layer termasuknya ya. Sampah-sampah yang residu tuh benar-benar nggak bisa di recycle, sedih banget sih. Padahal itu yang emang setiap hari kita pakai, kita hasilin, tapi dia nggak bisa diapa-apain, nggak bisa jadi sampah yang bernilai ekonomis. Itu susah banget sih. Sampah itu tuh aku juga masih mikir banyak, bisa nggak ya sampah kayak gitu tuh benar-benar di recycle lagi dengan bagus, dengan baik, tanpa menjadi eco brick.
Kalau kalian tahu EcoBrick itu kan sampah multi layer dicacah, disatuin kecil-kecil gitu semuanya, terus dimasukin ke dalam botol. Nanti botol itu disusun jadi sebuah kursi, jadi sebuah meja kayak gitu. Cuman kan dari segi bahan-bahannya juga kurang bagus ya. Karena sampah plastik itu kalau misalkan terkena panas berlebihan, itu dia bakal mengurangi si zat-zatnya, jadi kurang bagus dari sistem bahannya sendiri. Kalau misalkan dijadiin bahan-bahan rumah tangga gitu, misalnya di tembok gitu, misalkan apalagi tembok kan tiap hari kena matahari. Selain jadi EcoBrick sih masih belajar sih aku juga gitu. Jadi harus benar-benar masuk, terlibat, dan setidaknya tahu dulu deh ya dampak-dampak buruknya, biar hati kita tuh tergesit, terbelah gitu, dan tahu apa dampaknya kalau kita nggak milih-milih, nggak membantu untuk memilah sampah dari rumah. Gitu step by stepnya, mulai dari yang kecil aja pokoknya. Mulai dari nggak buang sampah di luar. Di kamar pun menurut aku is okay ya, karena emang sampah kering tuh nggak bau sama sekali. Pun milahnya di kamar aku. Gitu. Apa pendapatmu mengenai kebakaran di TPA Sari Mukti? Itu bener-bener sedih banget. Sedih banget. Dan aku bersyukur karena berita itu bener-bener go viral ya, bener-bener viral banget semuanya ke lapisan masyarakat, and I hope that everyone semakin meningkat awareness-nya tentang betapa pentingnya kita bertanggung jawab atas sampah kita dari kejadian TPA Sari Mukti ini. Even though aku pun gak yakin 100% semuanya bakal sadar sampai ke dalam hati, pikiran, dan tindakan. Itu hanya kayak berita lewat semata aja gitu. Oh, kebakaran. Oh, sedih juga ya. Oh, ya udah. Bahkan kayak sampah di berbagai titik juga kan jadinya tersumbat. Tersumbat dalam artian nggak diambil kan, nggak disetor ke TPA Sari Mukti itu kan, dimana juga TPA Sari Mukti itu dia menampung dari 4 daerah besar gitu ya, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, sama Bandung apa lagi aku lupa, pokoknya 4 daerah besar, dan itu benar-benar banyak. Terus jadinya I don't know what happened really, but yang pasti adalah kita pasti sering melewati daerah tuh ada bau-bau sengat gitu kan, karena emang sampah yang tidak terambil. Kita aja lewat ke daerah atau satu jalan yang sampahnya tersumbat, tidak diambil untuk dikirim ke TPA Sari Mukti aja baunya udah kayak gitu. Gimana kalau kita coba tinggal di daerah sekitar TPA Sari Mukti? Bayangin rasa baunya, nyengatnya, semua sampah organik dari 4 daerah besar disatuin sana. Coba bayangin. Itu aja masih TPA Sari Mukti, belum lagi yang di Bantar Gerbang itu loh yang 16 lantai. Kadang suka sedih gitu loh. Ini tuh gimana masyarakat kita tuh kapan gitu ya benar-benar melek masalah sampahnya itu. Dan itu harus semuanya tuh bekerja sama, nggak cuma masyarakat doang, nggak cuma aku doang yang kayak aku ini siapa gitu loh, aku bisa. Even aku juga terus terus berusaha agar menyadarkan setiap orang, even that is really hard too, karena mengubah kebiasaan orang, mengubah pola pikir seseorang tuh susah guys, gak segampang itu, apalagi dengan mindset yang berbeda-beda, latar belakang yang beda-beda, pola pikir yang beda-beda. Amazing banget deh pokoknya, amazing banget, pokoknya susah banget kayak gitu. Oke, itulah pendapat aku ya tentang Sari Mukti yang kebakaran. Semoga dinas-dinas atau staf-staf yang bekerja di sana segera melakukan inovasi terbaru, benar-benar biar semua sampah terpilah dengan baik, terolah dengan baik, dan ada hasil dari recycle sampah itu sendiri. Jadi nggak cuma numpuk jadi landfill gitu doang. Sekian opini dari aku. Masih ketombean Kak, request video sisir ketombe dong tapi versi rambut panjang. Masih banget ketombean, dan itu salah satu alasan why I want to cut my hair very as soon as possible, because ketombe itu sangat menyiksa, sangat menyiksa, bener-bener kayak gampang gatel. Terus kalau misalkan garuk-garuk gini tuh di sini tuh ada ketombenya gitu ya, dan gampang diginiin gitu loh, karena kuku aku panjang dan aku emang biasa kuku panjang, jadi emang ketombe itu ganggu banget. Oke, nanti aku tunjukin ya, mumpung masih rambut panjang, nanti aku tunjukin kalau misalkan ada ketombe. Dan aku juga di sini mau, ini nyambung ke Mbak tentang lingkungan ya, aku mau ganti sampo gitu. Bener-bener sampo aku kan masih bahan-bahan kimia, kayak not really good for nature gitu ya, nggak terlalu baik untuk lingkungan. Jadi aku benar-benar mau mencoba sampo yang bahannya tuh lebih ramah lingkungan. Semoga segera tersampaikan nanti biar aku juga kasih spill ke kalian, dan katanya emang lebih bagus untuk rambut kita, jadinya lebih sehat. Semoga ya, semoga cepat terlaksana biar emang
gak ada ketombe juga gitu loh, karena kalau misalkan bahan kimia tuh kan bisa menyebabkan ketombean juga gitu. Jangan potong dulu sebelum ponytail hair play. Oke. Nanti ya aku bikin ponytail hair play di reels aja, nggak di sini karena di sini kepanjangan. Atau di video YouTube selanjutnya ya. Ponytail hair play next list. Ada juga udah minta ke aku kayak hair play pakai jedai gitu kan. Banyak banget deh pokoknya, emang maaf banget ya buat kalian-kalian yang minta aku untuk hair play kepang, ponytail, dijedai gitu kan. Karena berbagai keterbatasan waktu dan lain sebagainya, aku tidak bisa melakukan dengan cepat dan tepat. Apakah nanti potong rambut di-upload di YouTube? Ya pasti, of course, nanti bakal di-upload di YouTube. Dan aku juga bingung sih antara mau video biasa atau live ya. Kayaknya mau nyobain live bagus ya, cuman kayaknya nggak efektif juga, bakal lama banget aku kalau potong rambut sendiri. Bakal udah deh lama, nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja Januari aku bakal video atau live streaming. Stay tune aja gimana kabar selanjutnya di tahun depan. Skincare rutin aku tuh nggak banyak, bener-bener nggak banyak. Kayaknya aku bakal bahas di video selanjutnya ya untuk skincare rutin biar lebih jelas dan terinci berbagai produknya, terus bahkan bahan-bahannya, pemakaiannya dan lain-lain sebagainya. Kayaknya aku juga udah bikin deh. Nanti aku coba cari lagi ya. Red flag dan green flag dari calon pendamping. Wow, it's so amazing ya pertanyaannya. Dan kayaknya bakal panjang banget ini. Duh ya ampun. Kita dari mana dulu guys? Kita dari red flag dulu deh ya. Tidak penyabar, tidak sayang Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Terus juga tindak semena-mena tanpa berpikir dulu. Terus juga merokok. Merokok itu benar-benar red flag buat aku ya. Merokok dan tidak peduli kesehatan, kayak makannya nggak teratur, semuanya dimakan, apapun yang dia suka selama itu enak dimakan, nggak dulu deh. Suka buang-buang uang nggak jelas gitu, kayak apa ya? Kalau aku bener-bener aku nggak tahu kalian menilainya perhitungan atau enggak, tapi kalau aku bener-bener kayak mau apa tuh dipikirin dulu, mau apa, mau ini tuh sekarang tuh dipikirin, kayak ini bener-bener aku perluin gak, ini bener-bener aku butuhin atau enggak gitu, apa efeknya, apa dampaknya, berapa, segimana, kayak gitu. Kalau misalkan ketemu sama yang bener-bener gampang buang uang untuk yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada kejelasannya, itu big red flag for me. Dan suka keluyuran gak jelas, karena aku membutuhkan orang yang produktif, yang bisa jadi membawa aku juga produktif gitu loh. Mau sama-sama belajar, mau sama-sama mencoba hal baru, hal bagus, hal positif, dan hal baik gitu. Jadi intinya aku gak bisa sama cowok-cowok yang kayak gitu ya. Sebagiannya aja, belum yang lain-lainnya gitu ya, belum yang lainnya. Untuk red flagnya adalah balikannya dari itu. Intinya adalah dia takut akan Tuhan, bisa memanage keuangannya, dia penyabar, bisa men-treatment dengan baik, dia hormat kepada wanita, dia sayang keluarga, dia punya pandangan masa depan yang bagus, yang baik. Dan intinya satu frekuensi dan satu pemikiran, satu sudut pandang gitu ya, open minded juga, tidak gampang menjudge pilihan orang, dan dia benar-benar bisa welcome to understand why people choose that decision gitu. Jadi nggak gampang menjudge, aku mencari orang seperti itu sih. Terus yang menjaga kesehatan, benar-benar menjaga kesehatan tuh penting banget. Terus yang menjaga pola makan, pola hidup, bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa sharing banyak hal yang dimana harus berwawasan luas. Dan aku pun ingin aku berwawasan luas. Jadi kan jodoh itu kan match ya, jodoh itu kan cerminan. Jadi aku juga sekarang mau benar-benar memperbaiki diri dulu, benar-benar mau sebagaimana dimana level yang aku pengen gitu, biar aku pun mendapatkan pasangan yang selevel gitu guys. Jadi sekarang aku nggak fokus kayak romansa gitu-gitu, nggak dulu deh gitu ya. Untuk green flag sama red flagnya semoga terjawab, dan ya itu aja palingnya. Semoga semua video ini membantu kalian dalam berbagai hal dan juga menjawab pertanyaannya, of course ya. Terima kasih sudah menonton video yang super panjang ini ya. Terima kasih banyak banget. Semoga kalian puas dengan jawabannya, dan kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share teman kalian, ke keluarga, ke sahabat, ke kerabat, ke semuanya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, share aja lah biar aku makin banyak nih yang nonton viewsnya, terus juga nanti bisa cepet meraih keimpian aku. Anjay.
Kan berbagi kebahagiaan ya guys ya. Nanti kalau misalkan aku udah nyampe tujuan aku bakal bagi-bagi juga ke kalian tentunya. Karena kan hidup itu penuh dengan berbagi ya. Kita berbagi tuh nggak cuma berbagi uang, berbagi rezeki, berbagi ilmu tuh enggak. Berbagi tuh banyak banget. Kayak misalkan contoh di jalanan, kita tuh berbagi jalan untuk orang nyebrang aja itu udah berbagi. Dan itu udah melakukan sebuah hal positif banget. Udah suatu hal yang bagus banget menurut aku. Berbagi tuh banyak konteksnya. Gitu guys, terima kasih. Oke, jangan lupa untuk CLSS, comment, like, subscribe, and share. Terus juga jangan lupa untuk nonton video aku yang lainnya. See you on my next question and answer. Bye-bye everyone. Good night, good morning, good afternoon. Have a nice day.